Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Sinta Salsabila dari 10/4. Hari ini saya akan membacakan biografi dari R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau yang dikenal dengan R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat, seorang bupati Jepara, dan M.A. Ngasirah, seorang perempuan dari kalangan rakyat biasa. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, status ibunya yang bukan merupakan bangsawan membuat Kartini mengalami batasan tertentu dalam kehidupan sosialnya. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Raden Adipati Djojo Adiningrat, Bupati Rembang. Suaminya memberikan kebebasan Kartini untuk menjalankan cita-citanya, termasuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Kartini kecil bersekolah di ELS atau Europees Lager School, sekolah dasar Belanda, hingga usianya 12 tahun. Di sana ia belajar bahasa Belanda dan berbagai ilmu umum lainnya. Namun setelah mencapai masa remaja, ia harus berhenti sekolah karena aturan adat yang mengharuskan perempuan bangsawan menjalani masa pingitan. Walaupun tidak bisa bersekolah secara formal, Kartini juga belajar secara mandiri. Ia banyak membaca buku, surat kabar, dan majalah berbahasa Belanda. Kartini juga menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Eropa yang menjadi sarana utamanya untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang emansipasi perempuan. R.A. Kartini bukanlah pejabat atau pegawai negara, tapi ia dikenal dengan aktivis perempuan dan penulis. Ia menulis surat-surat kepada teman-teman korespondensinya di Belanda, mengungkapkan pemikirannya mengenai pendidikan, kebebasan berpikir, hak-hak perempuan, serta ketidakadilan sosial di Hindia Belanda. Setelah menikah, Kartini mendirikan sekolah perempuan di Rembang dan aktif menyebarkan gagasan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pemikiran dan perjuangannya menjadikannya sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Kartini hidup di masa ketika perempuan, terutama keturunan bangsawan Jawa, tidak memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya. Ia harus menjalani pingitan, tidak bebas melanjutkan pendidikan, dan terikat oleh adat serta budaya patriarki yang kuat. Selain itu, gagasan-gagasannya sering dianggap kontroversial dan bertentangan dengan norma saat itu. Kartini juga mengalami dilema batin antara kecintaannya terhadap keluarganya dan keinginannya untuk bebas berkarya serta berkontribusi bagi perempuan lain. Selain itu, namanya juga diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, termasuk pada hari ulang tahunnya, yaitu setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Selanjutnya, penghargaan yang diperoleh oleh R.A. Kartini adalah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. Yang kedua, buku dan surat-suratnya menjadi warisan pemikiran yang dihargai dalam dunia pendidikan dan pergerakan perempuan. Yang ketiga, namanya digunakan untuk nama jalan, sekolah, yayasan, hingga rumah sakit di berbagai kota di Indonesia. Yang terakhir adalah hari lahirnya diperingati secara nasional sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya dalam perjuangan hak perempuan Indonesia. Keteladanan Kartini terletak pada semangat belajar dan keberaniannya untuk berpikir kritis, serta kepeduliannya pada nasib-nasib kaum perempuan di Indonesia. Uletan dan kekonsistenannya untuk memperjuangkan pendidikan perempuan patut diteladani oleh generasi muda. Kartini menginspirasi karena ia berpikir jauh melampaui zamannya. Ia menyuarakan kesetaraan gender, pentingnya pendidikan, dan hak perempuan untuk menentukan masa depan mereka. Gagasan-gagasannya tetap relevan hingga saat ini. Ia menjadi simbol kekuatan intelektual perempuan Indonesia dan membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari pikiran dan tulisan. Kartini hidup di era kolonial dengan banyak keterbatasannya, namun ia bisa dikenal dari Belanda hingga ke Eropa karena surat-suratnya. Namun, Kartini meninggal dunia pada usia yang muda setelah beberapa hari melahirkan anak pertamanya.
Meskipun kehidupannya yang singkat, warisan pemikirannya yang abadi. Namun, hal unik lainnya adalah pemikiran yang progresif tentang pendidikan, emansipasi, dan hak asasi manusia yang belum banyak dibicarakan pada saat itu. Itulah biografi singkat dari R.A. Kartini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.